70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-239 ini, didukung oleh para pemain, Margaret sebagai Dewi Sambi, Suryadin Tanjung sebagai Caran Lejong, Ape Burhan sebagai Empu Tanduk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Saka Wuni, Sarip sebagai Aki Lepoh, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Selama Empu Banjil dan Empu Renteng menemani Sang Prabu Jaya Katuang melihat dari dekat kegiatan warga Padukuhan Majapahit, Dewi Sambi ditugaskan menjaga keamanan di daerah Jasun Wungkal. Dewi Sambi adalah seorang pendekar wanita yang cukup tangguh dan terkenal. Saat itu dia tengah sibuk melatih aji tapak wisanya di halaman belakang. Pendekar wanita itu menghentikan latihannya ketika melihat Caran Lejong masuk dengan membawa seorang yang sudah berusia agak lanjut. Ada apa, Jarang Lejong? Siapa orang yang kau bawa itu? Maaf, Tuanku Dewi. Saya terpaksa mengganggu latihan Tuanku Dewi. Orang ini adalah kepala desa Kumeper. Mengapa orang itu kau bawa kemari? Dia akan memberikan laporan penting sehubungan dengan peristiwa pembunuhan 2 orang prajurit Kediri di desa Kumeper. Siapa namamu? Nama hamba Empu Tanduk, Tuanku Dewi. Benar kau ingin melaporkan sesuatu yang penting? Benar, Tuanku Dewi. Kalau begitu, marilah kita bicara di serambi depan sana. Ayo, Jarang Lejong. Baik, Tuanku Dewi. Apa yang kau ingin laporkan? Begini, Tuanku Dewi. Beberapa waktu yang lalu memang terjadi pembunuhan terhadap 2 orang prajurit Kediri di desa hamba, Tuanku Dewi. Kau harus bertanggung jawab atas peristiwa itu, Empu Tanduk. Sebagai kepala desanya, kau bisa dihukum berat. Kecuali warga desamu ternyata tidak bersalah. Dan kau bisa membantu kami melacak siapa pembunuhnya. Memang sebenarnya pembunuh itu bukanlah berasal dari warga desa hamba, Tuanku Dewi. Empu Tanduk, peristiwa pembunuhan itu terjadi di desamu. Bagaimanapun juga, kau harus bertanggung jawab. Dan lagi, belum tentu pelaku pembunuhan itu bukan berasal dari desa Kumeper. Ampun, Tuanku Dewi. Hamba berani bersumpah. Hamba sudah mengumpulkan warga desa Kumeper. Tuanku Caran Lejong sendiri ketika berkunjung ke desa kami telah memeriksa satu persatu warga desa kami, Tuanku. Memang, kemungkinan besar pelakunya bukanlah berasal dari desa Kumeper, Tuanku Dewi Sambi. Baiklah, teruskan dulu laporanmu. Baik, Tuanku Dewi. Harap Tuanku Dewi ketahui, desa kami terletak di kaki Gunung Arjuna. Desa kami merupakan desa paling ujung. Setelah desa Kumeper, tidak ada lagi desa yang lain, Tuanku. Di atas desa Kumeper hanyalah terdapat lereng-lereng ataupun celah-celah bukit yang jarang dikunjungi oleh manusia, Tuanku. Tapi beberapa hari yang lalu ada seorang perambah hutan dan dia adalah warga desa Kumeper telah melihat sebuah gubuk di lereng Gunung Arjuna, Tuanku. Apakah gubuk itu ada penghuninya? Menurut orang itu, ya, ada penghuninya. Yang jelas, gubuk itu bukanlah gubuk kosong, Tuanku Dewi. Ada penghuninya. Apakah penghuninya tidak pernah melapor padamu? Tidak, Tuanku Dewi. Sampai saat ini, hamba belum pernah mendapat laporan tentang penghuni gubuk itu, Tuanku. Dan menurut warga desa perambah hutan itu, letak gubuk itu
memang sangat susah dicapai orang, tuanku. Di samping letaknya cukup tinggi, juga jalan-jalannya sulit dilalui dengan kuda, tuanku. Apakah penghuninya seorang laki-laki? Hamba tidak tahu pasti, Tuanku Dewi. Berapa jumlah penghuni gubuk itu, lelaki ataukah perempuan? Hamba tidak tahu pasti, Tuanku. Lalu, apa saja yang dilihat si perambah hutan itu? Menurut laporannya, waktu itu sudah hampir malam, Tuanku Dewi. Dia hanya melihat cahaya lampu dari kejauhan. Kemudian dia mendengar tangis seorang bayi. Kalau begitu, laporanmu belum begitu jelas. Maaf, Tuanku Dewi. Kalau Tuanku Dewi ingin lebih jelas, Tuanku Dewi bisa langsung menemui perambah hutan itu. Iya, benar, Tuanku Dewi. Dia juga adalah seorang warga desa Kumeper. Dia seorang bisu, Tuanku Dewi. Jadi dia tidak bisa berkata-kata? Apakah dia bisa memberikan keterangan yang jelas? Bisa, Tuanku Dewi. Hamba bisa menerjemahkan bahasa isyarat yang biasa digunakan, Tuanku. Soal itu, hamba yang tanggung, Tuanku Dewi. Sebaiknya Tuanku Dewi Sambi menemui orang itu. Kalau aku pergi meninggalkan Jasun Wungka, harus ada orang yang menggantikan aku. Apakah letak desaku jauh dari sini? Cukup jauh juga, Tuanku Dewi. Dengan berkuda, kita bisa menempuh perjalanan hampir seharian penuh. Kalau begitu, aku paling tidak membutuhkan waktu 2 hari lamanya. Tapi agaknya gubuk Ani di lereng Gunung Arjuna itu perlu diselidiki. Baiklah. Sekarang begini saja, Jaran Lejong. Bagaimana, Tuanku Dewi? Aku akan berangkat ke lereng Gunung Arjuna. Sekarang juga. Dan untuk menjaga keamanan Jasun Wungka dan daerah sekitarnya, aku pasrahkan padamu. Apakah kau sanggup? Kalau memang Tuanku Dewi percaya pada saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Empu Tanduk. Iya, Tuanku Dewi Sambi. Kau tunggu saja di halaman sana. Aku membutuhkan waktu untuk bersiap-siap. Kau harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Awas. Kalau kau main-main, aku tidak akan mengampunimu. Ampun, Tuanku Dewi Sambi. Mana mungkin hamba berani main-main terhadap Tuanku Dewi. Dan lagi, ini menyangkut masalah nama baik desa hamba sendiri. Hamba benar-benar curiga pada penghuni gubuk liar itu, Tuanku. Hamba curiga mereka itulah pelaku pembunuhan terhadap 2 orang prajurit Kediri, Tuanku. Baiklah. Dan kau, Jaran Lejong. Iya, Tuanku Dewi. Siapkan 40 orang prajurit berkuda. Jangan lupa, suruh mereka membawa persenjataan lengkap. Aku akan berangkat sekarang juga. Nanti, kalau misalnya Kakang Bajil dan Kakang Renteng kembali, laporkan saja apa yang kau ketahui tentang hal ini. Baik, Tuanku Dewi. Jaran Lejong segera memilih 40 orang prajurit Kediri yang akan ikut menyertai perjalanan Dewi Sambi. Mereka yang dipilih adalah prajurit-prajurit yang tangguh, mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang lumayan, di samping itu juga tangkas berkuda. 40 orang prajurit itu segera berbaris berjajar di halaman rumah kediaman Empu Tong Pajil. Dewi Sambi segera muncul dari serambi depan. Kemudian pendekar wanita berwajah dingin itu melompat ke punggung kudanya. Empu Tanduk, kau berkuda di sebelahku. Kau harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Baik, Tuanku Dewi. Ayo, kita berangkat sekarang. Kita akan berkuda seharian penuh. Kita baru akan berhenti setelah tiba di desa Kumeper.
Kamandanu? Oh, apa Sakauni? Aku berkata, rumahmu sudah hampir selesai. Nampaknya kau mempunyai bakat menjadi ahli bangunan, Kamandanu. Ya, kau lihat sendiri Sakauni. Aku membangun rumah ini dengan dibantu warga desa Majapahit yang lain. Ada yang memasang dinding-dindingnya, ada yang memasang atapnya. Oh, kapan kau memasang jerambahnya? Aku ingin rumahku ini dibuat tanpa menyalahi aturan yang sudah ditentukan Gusti Sang Rama Wijaya. Lantai atau jerambah harus dibuat dari papan yang dihaluskan. Kemudian di atasnya harus ditebarkan sebuah tikar pandan ataupun tikar rotan. Apakah itu bukan sebuah rumah mewah? Oh, bukan Sakauni. Hanyalah sebuah rumah sederhana saja. Rumah sederhana bukan berarti rumah yang kotor. Gusti Sang Rama Wijaya lebih menekankan pada segi kekuatan bangunan rumah dan kebersihannya. Tapi rupanya pembangunan rumahku ini harus ditunda untuk sementara waktu. Iya, toh sekarang sudah tidak ada yang mengganggu lagi. Orang-orang Kediri itu sudah kembali tadi pagi. Ya, Sang Prabu Jayakatwang beserta rombongannya sudah kembali ke Kediri. Tapi persoalan yang dibawa ke Majapahit ini, kukira belum selesai, Sakauni. Kulihat Gusti Sang Rama Wijaya nampak sangat kecewa. Iya, Arda Raja itu memang manusia busuk. Ngomongnya seenak perutnya sendiri. Aku sudah tahu sejak lama tentang watak dan sikap Pangeran Pati itu. Dia tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Dia senang dijilat dan dipuji-puji bawahan-bawahannya. Dia sangat membangga-banggakan kekuasaan yang dimiliki orang tuanya. Itulah kukira kesalahan yang paling besar. Iya, kau benar, Kamandanu. Seorang anak yang membangga-banggakan kekuasaan ayahnya tidak akan pernah menjadi dewasa. Dia selamanya akan menjadi gogor. Dia tidak akan berubah menjadi seekor macan. Oh ya, Kamandanu, kau pernah mengatakan bahwa suatu ketika kau ingin membawa keluargamu ke Majapahit. Kukira hal itu sangat baik. Kau bisa bekerja dengan tenang karena ditunggui anak istrimu. Aku tidak akan membawa keluargaku dalam waktu dekat ini, Sakauni. Kasian kalau mereka harus kau tinggal pergi terus-menerus. Apalagi istrimu sekarang tengah menyusui bayinya. Tapi dia akan lebih aman tinggal di lereng Arjuna. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pedukuhan Majapahit ini. Semuanya sibuk berjuang. Sementara itu pemerintah Kediri agaknya mulai mencurigai pedukuhan ini. Karena itu, aku tidak ingin melibatkan keluargaku dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan Majapahit. Ya, memang sebenarnya aku tidak sampai hati meninggalkan Mesin, Ayuwandira dan Panji Ketawang di lereng Arjuna. Tapi sekarang ini, aku tidak mempunyai pilihan lain lagi. Istrimu itu adalah seorang wanita yang baik, Kamandanu. Dia pasti akan bisa mengerti dan memahami kalau kau mau menjelaskannya secara gamblang. Dan kukira istrimu itu bukanlah tergolong wanita yang ingin mencari kesenangan untuk dirinya sendiri saja. Kami mempunyai masalah, Sakauni. Apakah Mesin tidak menjelaskannya padamu? Ya, aku tahu masalah yang sedang kalian hadapi. Dan sebagai seorang teman baik, barangkali aku bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kau harus percaya pada istrimu, Kamandanu. Dia seorang wanita yang baik, dan dia sangat membutuhkan kehadiranmu. Sakauni, hal-hal yang baik memang patut kita hormati. Kita junjung tinggi. Tapi aku tidak hanya membutuhkan hal-hal yang baik. Aku juga membutuhkan ketulusan hati. Aku sangat mendambakan kemurnian. Apa maksudmu? Sudahlah, Sakauni. Aku tidak mau bicara lagi soal itu. Iya. Maafkan aku, Kamandanu. Mungkin kau anggap aku terlalu jauh mencampuri urusan keluargamu. Tapi sebagai seorang sahabat, aku ingin membantumu. Aku ingin melihatmu bahagia bersama keluargamu. Tapi, ya, kalau kau keberatan, aku tidak apa-apa. Maafkan aku, Kamandanu. Kamandanu, apa yang kau pikirkan? Entahlah. Perasaanku tidak enak. Tiba-tiba saja aku selalu teringat kepada Mesin. Nah, aku tahu. Kau pasti merindukannya. Kau sudah cukup lama berada di Majapahit. Kau pasti merindukan istrimu itu. Mengapa kau tidak minta izin untuk pulang sebentar? Memang, Sakauni. Keinginan itu tiba-tiba saja datang. Aku ingin bertemu dengan Mesin, Ayuwandira dan Panji Ketawang.
Aku takut sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Tapi untuk minta izin pada Gusti Sang Ramawijaya, rasanya aku malu sekali. Aku belum cukup lama bekerja di Majapahit. Kalau kau malu, biarlah aku yang akan mewakilimu. Aku yang akan minta izin pada Gusti Sang Ramawijaya. Jangan, Buni. Jangan. Aku malu. Lihat saja Kakang Ranggalawe, Kakang Kebo Anabrang, Paman Lembu Sora, dan yang lain-lain. Mereka pun mempunyai keluarga. Mereka juga pasti ingin menengok keluarganya. Tapi mengapa mereka tidak melakukannya? Karena mereka menganggap saat-saat ini adalah saat-saat yang tidak tepat untuk menengok keluarga. Kau terlalu memikirkan orang lain. Biar saja mereka. Keadaan dan pendapat orang kan tidak sama. Paman Ranggalawe misalnya. Keluarganya ditinggal di Istana Tuban. Tentu saja tidak kekurangan sesuatu apapun. Istrinya tinggal bersama mertuanya dan sanak saudaranya yang lain. Demikian juga Paman Nambi. Keluarganya tinggal di Lumajang bersama sanak familinya yang lain. Nah, sedang kau. Sudahlah Kamandanu. Lebih baik kau pulang dulu sebentar. Tengoklah keadaan istrimu, supaya dia juga senang. Cukup 2 atau 3 hari saja. Setelah itu, kau bisa kembali lagi ke Majapahit dan bekerja lagi seperti biasa. Nah, kapan rencanamu akan pulang ke lereng Arjuna, Kamandanu? Sudahlah, Sekawuni. Biarkan aku selesaikan urusanku sendiri. Terima kasih karena kau sudah bermaksud baik padaku. Biarlah nanti aku sendiri yang akan minta izin pada Gusti Sang Ramawijaya. Kau akan pulang sendiri? Iya, tentu saja. Kau tidak ingin mencari seorang teman? Aku tidak ingin merepotkan orang lain, Buni. Bagaimana kalau kau kutemani? Jangan, Buni. Tidak usah. Aku bisa pulang sendiri. Tapi aku ingin ikut denganmu, Kamandanu. Bukankah kita sahabat yang baik? Dan lagi, aku ingin mengenal lebih dekat pribadi istrimu. Aku sangat mengagumi pribadi kakak Mesin. Kau mau kutemani, bukan? Ayolah, Kamandanu. Katakan bahwa kau mau kutemani. Ya? Iya. Kalau kau memaksa juga, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Buni. Tapi kau harus minta izin orang tuamu dulu. Ayahku tentu akan mengizinkan. Yang penting kau mau kutemani. Baiklah. Besok kita akan berangkat bersama-sama ke lereng Arjuna. Iya, Tuanku Dewi. Mana orang itu? Mana perambah hutan yang kau katakan bisa memberikan keterangan itu? Tunggu sebentar, Tuanku Dewi. Hamba akan memanggil orang itu. Ini orangnya, Tuanku Dewi. Dia inilah perambah hutan yang hamba ceritakan itu. Baiklah. Siapa nama orang ini? Namanya Kisenguk. Maaf, Tuanku Dewi. Seperti yang sudah hamba katakan, orang ini bisu, Tuanku. Baik. Itu tidak jadi soal. Benar kau seorang perambah hutan? Nah, dia membenarkan, Tuanku Dewi. Dia berkata bahwa dia adalah seorang perambah hutan. Dia suka mencari rotan ataupun damar, Tuanku. Apa yang kau lihat di atas sana, di lereng Gunung Arjuna? Dia mengatakan bahwa dia melihat sebuah gubuk, Tuanku. Dia juga mengatakan bahwa gubuk itu dihuni orang, Tuanku Dewi. Baiklah, cukup. Ya, kita istirahat dulu barang sejenak. Setelah itu, kita akan meneruskan perjalanan ke lereng Arjuna.
Dewi Sambi segera memerintahkan agar prajurit-prajuritnya turun dari kudanya masing-masing. Mereka kemudian istirahat sejenak di halaman rumah kediaman Empu Tanduk, kepala desa Kumeper. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Gubuk siapakah sebenarnya yang dimaksudkan kepala desa Kumeper itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-240 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Meisin, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ape Burhan sebagai Empu Tanduk, Sarip sebagai orang desa, Rio sebagai Panji Ketawang, Ivonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Juni sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi dengan dikawal 40 orang prajurit Kediri pilihan berkuda menuju desa Kumeper. Desa Kumeper terletak di kaki Gunung Arjuna. Empu Tanduk, kepala desa, menjadi penunjuk jalan. Setelah tiba di desa Kumeper, Dewi Sambi menyuruh panggil perambah hutan yang melihat adanya sebuah gubuk di lereng Gunung Arjuna. Maaf Tuanku Dewi, dia inilah orangnya yang hamba maksudkan. Tuanku Dewi bisa bertanya langsung padanya. Tapi maaf, orang ini bisu. Tapi dia bisa mendengar dengan baik. Baik. Apa benar kau seorang perambah hutan? Dia membenarkan Tuanku Dewi. Dia berkata bahwa dia memang seorang perambah hutan. Dia sering pergi ke hutan untuk mencari rotan, damar, ataupun kayu obong. Siapa nama orang ini? Namanya Aki Senguk, Tuanku Dewi. Apa benar kau melihat ada gubuk liar di atas lereng sana? Iya. Dia berkata bahwa dia telah melihat gubuk liar di atas lereng sana, Tuanku Dewi. Oh, gubuk itu tidak terlalu besar, Tuanku Dewi. Atapnya dari daun ilalang. Apakah gubuk itu letaknya jauh dari sini? Katanya gubuk itu cukup jauh, Tuanku Dewi. Harus melampaui 3 buah tebing. Jalannya katanya juga tidak mudah dilewati. Katanya banyak jurang yang dalam, Tuanku Dewi. Kalau begitu, tidak bisa ditempuh dengan kuda. Katanya bisa. Tapi harus pelan-pelan, Tuanku Dewi. Sebab jalannya berbahaya. Baik. Sekarang aku ingin tahu. Apakah gubuk yang kau lihat itu ada penghuninya? Katanya ada penghuninya, Tuanku Dewi. Dia melihat ada seorang bocah kecil. Bocah itu laki-laki katanya, Tuanku. Apa?
Coba ulangi sekali lagi, Ki Senguk. Oh, iya. Nah, dia melihat ada cahaya pelita di dalam gubuk, Tuanku. Iya. Dia mendengar ada tangis seorang bayi dari dalam gubuk, Tuanku. Tangis bayi itu lalu diam. Dia menduga ada yang mendiamkannya. Mungkin ibunya, Tuanku. Ya, cukup Empu Tanduk. Kukira orang ini sudah boleh kau suruh pergi. Baik, Tuanku Dewi. Nah, Aki Senguk, kau boleh pergi sekarang. Apa? Oh iya, aku tahu. Kau lapar? Beri saja dia uang, 2 kepeng, untuk membeli makanan. Baik, Tuanku Dewi. Ini Aki Senguk. Sana beli makanan sana. Empu Tanduk. Iya, Tuanku Dewi. Kita tidak perlu meneruskan perjalanan malam ini. Hamba kira lebih baik begitu, Tuanku Dewi. Malam ini Tuanku Dewi bisa istirahat di rumah hamba. Besok baru naik ke atas lereng Arjuna. Menuju lereng Arjuna. Hei, Kamandanu, kau mendengar kata-kataku kan? Aku mendengar, Sakawuni. Kau tidak senang ya aku ikuti? Kalau begitu, lebih baik aku kembali saja. Sakawuni, kau jangan salah mengerti. Aku tidak senang sikapmu seperti itu. Kau tidak memperlihatkan wajah yang cerah. Mungkin saja kau tidak senang ku ikuti. Mungkin kau merasa terganggu. Sakawuni, kau jangan salah mengerti. Sama sekali aku tidak merasa terganggu. Justru aku merasa senang karena ada teman di perjalanan. Aku hanya... Entahlah Sakawuni. Apakah kau percaya adanya firasat? Firasat? Aku tidak pernah berpikir soal firasat. Ada apa, Kamandanu? Apa yang kau rasakan? Aku merasakan sesuatu yang tidak enak di hatiku ini. Beberapa kali hatiku berdebar-debar tanpa tahu apa sebabnya. Dan aku tiba-tiba saja selalu teringat wajah Mesin. Itu bukan firasat, tolol. Kau merindukannya. Ya, mungkin. Mungkin aku merindukannya. Tapi debar di hatiku rasanya agak ganjil. Tiba-tiba aku mengkhawatirkan istriku. Apanya yang ganjil? Itu wajar. Semua orang mengkhawatirkan orang yang dicintainya. Sudahlah, Kamandanu. Kalau kau ingin segera bertemu dengan istrimu, kita jangan seringkali berhenti di tengah jalan. Ayo, kita jalan lagi. Lereng Arjuna masih jauh dari sini. Iya. Sakawuni tidak dapat merasakan apa yang kurasakan sekarang ini. Mudah-mudahan tak ada hal-hal yang buruk menimpa diri Mesin. Sakawuni benar. Aku tidak boleh terlalu sering berhenti di jalan. Kukira kita tidak bisa terus berkuda. Jalannya terlalu sempit dan berbahaya. Benar, Tuanku Dewi. Lebih baik kita teruskan dengan jalan kaki. Di mana kira-kira letaknya lereng yang dimaksudkan Ki Senguk itu? Coba tunjukkan, Empu Tanduk. Di sana, Tuanku Dewi. Di sebelah sana. Sekarang lereng itu tidak jelas nampak dari sini karena sebagian tertutup kabut. Tapi kurang lebih letaknya di sana, Tuanku Dewi. Baiklah. Prajurit. Iya, Tuanku Dewi. Beritahu teman-temanmu agar menambatkan kudanya masing-masing.
Kemudian kita lanjutkan perjalanan dengan kaki. Baik, Tuanku Dewi. Hai teman-teman, kita semua akan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Sekarang, tambatkanlah kuda kalian di tempat yang terlindung. Cepat kerjakan. Ini perintah Tuanku Dewi Sambi. Ayo cepat, kalian turun dari kuda. Empu Tanduk, berapa lama waktu kita butuhkan untuk mencapai lereng itu? Ampun Tuanku Dewi, jaraknya masih cukup jauh. Kalau berangkat sekarang juga, barangkali menjelang senja nanti kita baru akan tiba di sana. Ampun Tuanku Dewi. Nah, kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo kita berangkat. Ayo jalan. Ayo jalan. Hati-hati jalannya. Jangan bergerak di jalan dan jangan lengah. Kasihan. Siapa yang nakal, nak? Siapa yang nakal? Aduh, Cuk ya sayang ya. Ayo haus ya. Aduh, kasihan. Nah, ini minumlah nak. Cuk ya. Cuk, ini Mimi ya. Kok Ayu menangis terus, Bi? Adikmu sedang tidak enak badan, Panji. Badannya panas ya, Bi? Tidak, cuma hangat sedikit. Kok matanya merem terus, Bi? Dia masih kecil, Panji. Dia belum terlalu kuat memandang cahaya yang tajam. Oh ya, kau dari mana saja? Saya bermain-main di luar, Bi. Saya senang sekali membuat wayang rumput. Lihat, Bi, saya membuat wayang rumput Arjuno dan Gatot Kaca. Siapa Arjuno dan Gatot Kaca itu? Mereka orang-orang dari Pandawa, Bi. Ibu saya dulu sering sekali bercerita tentang wayang. Ibu saya senang sekali mendongeng. Sebelum saya tidur, ibu selalu mendongeng untuk saya, Bi. Ibumu pasti sayang sekali padamu, Panji. Iya, Bi. Ibu saya sangat baik. Bibi Mesin juga baik. Cuma Bibi Mesin tidak pernah mendongeng untuk saya. Bibi tidak mempunyai dongeng yang bagus, Panji. Wah, anginnya kencang sekali, Bi. Pintunya ditutup saja ya. Kasihan adik kecil. Iya, kau tutup saja pintunya. Dan kau tidak usah main-main di luar lagi, ya. Sebentar lagi malam turun. Anak ini sepertinya sedang gelisah. Sejak tadi dia menangis terus. Kalau digendong diam. Tapi begitu diletakkan nangis lagi. Sepertinya dia ingin terus-menerus kugendong, kudekat. Apa sebenarnya yang dirasakan? Ada apa, Nduk? Ada apa, Ayu? Tidak, ini sama ibu ya. Tidak, ibu tidak akan meninggalkanmu, sayang. Ibu tidak akan meninggalkan Ayu. Ayu akan terus digendong ibu, terus selama-lamanya. Ya? Cup ya sayang ya, cup. Sang Yang Widi, penguasa dan penentu jalannya kehidupan di alam semesta ini. Lindungilah kami. Lindungilah anak ini dari mara bahaya. Bi Mesin. Apa, Panji? Rupanya kau belum juga tidur. Saya tidak bisa tidur, Bi. Ini sudah malam. Kau harus tidur. Saya takut, Bi. Apa yang kau takutkan? Sudahlah, tidur saja. Besok kau harus bangun pagi-pagi dan membantu Bibi. Rasanya malam ini
lain ya, Bi. Rasanya serem. Panji, kau jangan berpikir yang macam-macam. Rasa takut itu menjadi ada karena kau memikirkan hal-hal yang menakutkan. Makanya tidur saja. Bibi kok tidak tidur? Bibi harus menjaga adikmu. Adikmu rewel terus. Sebentar-sebentar bangun. Bibi harus menggendongnya dan mendiamkannya, Panji. Kalau Paman Kamandanu ada, bisa gantian ya, Bi. Jadi, Bibi Mesin tidak terlalu lelah. Dan lagi, kalau Paman Danu ada, saya tidak akan takut, Bi. Paman pandai sekali berkelahi. Paman juga seorang pendekar yang berani. Pamanmu sedang bekerja, Panji. Jangan diarep-arep terus. Nanti pamanmu tidak bisa bekerja dengan tenang. Seharusnya Paman sudah kembali, Bi. Kan sudah lama. Nanti juga pamanmu akan kembali. Kita harus sabar. Ada apa, sayang? Ada apa? Sini. Ibu gendong lagi ya. Ibu lelah, nak. Ibu juga mau istirahat. Tidak. Maafkan ibu ya, Nduk ya. Tidak, sayang. Baik. Ibu tidak akan melepaskan Ayu lagi. Pokoknya akan ibu gendong terus. Cup ya, sayang ya. Cup. Diam. Baru saja aku mendengar ada suara bayi menangis. Arahnya dari sebelah sana. Benar, Tuanku Dewi. Memang dari sebelah sana. Kau juga mendengarnya, Empu Tanduk? Hamba mendengar hanya sekilas, Tuanku Dewi. Tangis itu melengking tinggi. Jelas tangis seorang bayi merah. Apakah tidak ada jalan pintas yang lebih dekat? Sepertinya tidak ada, Tuanku Dewi. Ada jalan pintas tapi sangat berbahaya, Tuanku Dewi. Sebab harus merambat ke tepian tebing yang terjal. Kalau begitu, kita lewat jalan biasa saja. Tidak perlu menempuh bahaya yang kurang ada manfaatnya. Prajurit! Iya, Tuanku Dewi. Suruh teman-temanmu menyalakan obor. Baik, Tuanku Dewi. Dewi Sambi dan rombongannya terus merayapi tebing demi tebing. Mereka berjalan perlahan-lahan. Nyala obor dari jauh nampak bagaikan kunang-kunang merah berterbangan di udara malam. Tidurlah, anakku. Tidurlah dalam dekapan ibu. Jangan hiraukan suara-suara malam. Mari, kusembunyikan wajahmu. Kususupkan di balik dinding kalbu. Tidurlah manis. Biarkan langit malam menangis. Biarkan sungai tua, pohon tua ikut menangis. Biarkan angin utara menitikkan air matanya. Biarkan seluruh isi dunia bermuram durja. Kau adalah putri Ibu Pertiwi. Kau harus tidur dengan tentram malam ini. Tidurlah manis. Tidurlah sayang. Tidurlah dalam dekapan kasih ibumu. Bibi!
Panji? Panji? Bi. Ada apa, Panji? Kau mimpi ya? Iya, Bi. Saya mimpi seram sekali, Bi. Saya melihat seekor burung raksasa, Bi. Dia terbang di atas langit yang tinggi. Bulu-bulunya berwarna merah keemasan. Burung itu tiba-tiba menukik tajam. Lalu hinggap di atas hubungan rumah kita ini, Bi. Dia berkaok-kaok. Lalu dia ingin mencuri Ayu, Bi. Dia mau membawa Ayu terbang. Sudahlah, Panji. Sudahlah. Tak usah kau ceritakan pada Pipi. Mimpi hanyalah kembang orang tidur. Itu dia, Tuanku Dewi. Itu gubuknya. Ada cahaya pelita memancar melalui sela-sela dinding gubuk. Pastilah gubuk itu sekarang ada penghuninya. Artinya, perjalanan kita tidak sia-sia. Benar, Tuanku Dewi. Nah, kalau setelah berjalan begitu jauh dan ternyata gubuk itu sudah kosong, ya kan kesal juga, Tuanku. Sudahlah, jangan cerewet kau. Kepala desa cerewet. Prajurit. Iya, Tuanku Dewi. Kita akan terus berjalan ke arah gubuk yang di sana itu. Tapi sebelum sampai di gubuk, kita harus bergerak, menyebar. Gubuk itu akan kita kepung dari 4 jurusan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan bersama teman-temanmu? Tahu, Tuanku Dewi. Tapi ingat, kalian jangan ada yang berani melakukan tindakan apapun juga sebelum mendapat perintahku. Baik, Tuanku Dewi. Kembali rombongan Dewi Sambi bergerak perlahan-lahan ke arah gubuk. Mereka merayap tebing bagaikan sekelompok hantu malam yang ingin menyergap bangsa. Sementara itu, Meisin yang berada dalam gubuk sama sekali tak menyadari datangnya bahaya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Meisin, Ayu Wandira, dan Panji Ketawang? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.